Sore teman-teman, balik lagi di episode kedua ngobrol seputar fitment. Makin tipis, makin manis ya. Jadi kita dipertemukan lagi dengan narasumber kita yaitu Mas Bugi. Cuman kali ini kita bawa mobil temennya Mas Bugi ya. Namanya siapa nih? Punya siapa nih Mas? Punya Mr. D. Punya Mr. D. Oke, jadi ini adalah Honda Vario Civic ya. Civic dengan kode S04 Vario, betul kan? EK3 ya, EK3. EK3 sama S04 beda ya? Yang S04 kan lokal. Oh, kok ini EK3 nih, berarti yang build up-nya ya? Oh ya, oke. Jadi ini Honda Civic EK3 yang 4 pintu ya, salon ya, sedan ya. Ini engine-nya apa nih, Mas Bugi? Ini udah swap ke B20 B16A. Engine-nya itu B20 B16A dengan dyno testnya itu 567 ya? 567 HP on wheel. Tapi karena kita nggak ngebahas mesin dan tenaga, itu hanya sebagai bumbu-bumbu saja. Kita mau ngebahas fitmentnya. Jadi karena mobil ini mobil kenceng, harus dapat fitment yang enak buat ngebut. Ya nggak Mas Bugi? Karena bantingannya itu pasti kalau misalnya di tol atau di jalan-jalan yang agak bumpy kan jalanan Indonesia tuh terkenal mulus ya, rata dia gitu. Jadi kalau di jalanan yang rata tuh dia harus bumpy-nya harus enak supaya dipakai ngebutnya manuver enak. Nah, oke, Mas Bugi, ini kita bahas tentang velgnya dulu deh. Ini velgnya pakai apa nih? Ini Advan RG1 ring 15, lebar 7,5, 5114. Offsetnya berapa? Offsetnya 42. Offset 42, lebar 7,5 ya. Ring 15. Nah, ini dengan fitment segini pakai spacer lagi gak, Mas? Pakai depan belakang pakai 2,2 cm. Yang belakang berapa senti nih ininya? Depan belakang sama 2,2. Oh, jadi teman-teman ini pakai spacer 2,2 cm. 2,2 cm itu berarti 22 mili ya. Berarti final ET-nya adalah 42 dikurangin 22. Berarti offsetnya 20 nih teman-teman. Berarti kita bisa dapetin offset settingan fitment begini di Vario itu adalah lebar 7,5, offsetnya 20. Ini ngepas banget nih tuh. Oh ya, ini bannya meaty banget ya. Kayaknya ini bannya pakai Nankang ya, Nankang CRS ya. Ini spek bannya berapa nih Mas Bugi? 225/45 ring 15. Oke. Wah, bannya meaty banget nih teman-teman. Lebar 7,5 tapi dikasih 225. Jadinya tapak ban sama pelek itu lebih keluar tapak bannya. Ya enggak? Dan ini bisa kita lihat nih, jari gue sih masih masuk dikit nih, satu kelingking nih. Ini kalau misalnya main dia kena ke sini gak nih? Kecuali kalau misalnya beber di tol yang ada ngayun banget, tipis banget kena. Agak pas, tapi dia tuh independen gak sih? Vario tuh independen ya? Vario independen, cuman berarti agak masuk ke dalam. Agak masuk, tapi kan biar ngincer mitinya pas, lurus. Ini kakinya udah nggak standar semuanya. Oke, kakinya udah nggak standar nih. Oke, kita bahas, kita korek kaki-kakinya nih sekarang. Nah, sekarang kaki-kakinya itu mulai dari kayak arm gitu, standar gak arm? Arm udah nggak standar. Arm pakai hard race semuanya, chamber kit hard race, terus sway barnya pakai ultra racing. Widih, kayak cakep banget ya, armnya juga udah nggak standar. Jadi dia mainnya itu mungkin masuk ke dalamnya tuh multi-linknya tuh agak lebih bermain dari versi standar kali ya. Kalau versi standar kan misalnya lagi ngayun dia masuk ke dalam. Kalau ini lempeng aja lurus. Oke. Mungkin karena travelingnya jadi agak-agak begini ya. Kalau yang standar kan begini-begini nih. Dia agak-agak tegak begitu. Itu buat ngincer apanya tuh Mas Bugi? Soalnya gini, setahu gue ya, kalau Vario itu kalau udah dipendekin pasti depan belakang miring-miring. Dan miringnya rata-rata nggak sama lah kanan kiri. Nah, di Honda itu setahu gue lagi nih ya, orang pakai chamber kit bukan malah buat miringin, tapi buat negakin biar dia tegaknya sama. Oke, siap. Oke teman-teman tuh, berarti itu dia udah ganti armlingnya. Terus sekarang kita bahas tentang suspensi nih. Oke, suspensinya itu dia per sama shock breaker udah ganti pasti. Ini pakai merek apa?
Ini coilover ISC. Wah, pakai coilovernya ISC. ISC itu pasti teman-teman udah pada tahu lah, famous banget itu garapan Mas Lucky Reza tuh. Dari Stance Lab ya, bener ya. Jadi ini si kakinya nih udah coilover ya, udah bukan shock breaker lagi. Dia udah coilovernya udah pakai ISC. ISC tuh kalau nggak salah ada beberapa opsi dia ada hard and softnya, ada berapa levelnya gitu, bener gak sih? Berarti udah coilover. Ini berarti settingan yang buat daily ini coilover yang keperluan buat daily apa buat track day? Ini sebenarnya buat daily, harusnya buat track day karena menurut gua ini klikannya udah paling keras. Tapi menurut gua masih empuk. Oh, ini settingan udah paling keras. Tapi dipakainya masih enak buat daily ya. Kalau nggak salah soalnya yang ISC tuh yang buat track tuh belum terkeras tuh berarti dia. Kalau nggak salah yang buat track bukan ISX ya, lebih keras ya kalau nggak salah ISX, ya. ISX. ISX tuh kalau nggak salah juga dia produk air cup ya. Jadi bisa turun naik juga. Tapi ini coilover ya ISC ya, tapi dia nggak bisa kayak air cup gitu ya. Lu harus ngebuka ban dulu biar ngatur tinggi sama rendahnya. Oke, mantep. Ya, kita udah bahas suspensinya, udah bahas armnya, udah bahas velgnya, udah bahas bannya. Nah, yang gue mau bahas lagi adalah bodinya nih. Ini kalau kita lihat bodinya Vario ini masih standar apa udah di white atau udah disobek gitu? Body sih masih standar, cuman fender dalamnya sih dipotong udah habis. Oh, jadi bukan di roll berarti? Bukan di roll masih nggak kena di gerinda. Di gerinda. Kalau kan biasanya kita ngeroll sampai gepeng tuh. Biasanya kalau ngeroll tuh gue di temen gue tuh Mas Danet dari rajanya roll fender karena dia kan gepeng banget. Nah, tapi ini bukan di roll lagi berarti. Iya udah di gerinda. Oke. Tuh. Gepeng banget. Tipis banget teman-teman ya. Tapi kalau di gerinda dia tulangannya aman nggak Mas Bugi? Aman sih, masih aman. Soalnya kan yang di gerinda tuh cuman dalam fender tuh ada kayak kotak gitu kan biasanya kan. Nah itu yang dihabisin semuanya. Oh jadi kan kalau fender itu kan begini teman-teman nih. Ini kan fender luar nih. Ini kan awalnya begini. Kalau misalnya dilipat itu dia kan fendernya jadi begini ya. Nah berarti dia dipotong sampai sini kali. Potong. Oh tapi nggak yang lurus banget. Masih ada ini dikit kali. Tipis ya. Buat tulangan dikit lah ya. Oke teman-teman, kita udah korek nih semuanya. Nanti abis ini kita cek videokan nih travelingnya gimana sama kita tes jalan ya nggak? Mobil JDM kita tes jalan nih. JDM kenceng nih ya, bener-bener kenceng nih, bukan gimmick nih. Kita tes jalan ya. Oke siap, lanjut. Ya teman-teman, ini kita testing mobil build up nih. Ini kelihatan ya. Dashboardnya udah build up, panel instrumennya juga udah beda sama Vario yang S04 biasa. Wah ini auranya balap banget nih. Ini beda sama grid kemarin ya. Kalau grid kemarin lu bisa dengerin sambil nyantai sambil dengerin musik-musik jazz gitu ya. Kalau ini kayaknya mesti konsen nih. Hawanya beda nih. Ini kita bertiga nih. Bertiga gesret gak ya? Agak gesret dikit ya Mas Bugi ya? Sedikit ya. Agak gesret dikit nih kalau lagi main nih. Ini kayaknya juga mesti buat berdua doang nih mobil kayaknya ya. Iya gak sih? Sebenarnya enakan sendiri aja sih. Malah sendiri aja enak, bukan berdua. Ini mobil balap soalnya nih kayak ini. Aduh. Cakep nih. Oke, ini kita lagi ngetesting juga terus. Ini jalanannya masih agak enak nih di Star City nih. Nah, tuh bumpy-bumpy-nya tuh. Tapi kalau buat agak ngebut sih emang agak empuk masih ya, nggak keras-keras banget ya. Kalau gue bilang sih emang masih agak empuk nih. Kalau keras banget tuh beda lah gitu. Yang track sama yang daily tuh agak beda memang kalau di sini. Tuh lihat. Nah, kalau gue bilang masih rada empuk sih. Jadi kalau buat daily masih oke lah. Cuman balik lagi, ini kan suara mesinnya, suara knalpotnya kan udah nggak halus lah ibaratnya. Jadi mungkin kalau buat bawa cewek agak kurang nyaman kalau gue bilang nih. Agak kesian. Jadi bukan dibandingkan ya, lebih ke suara mesin, suara idle, suara mesin sama suara knalpotnya juga udah Geter banget kan. geter banget mobilnya bener. Beda sama grid Corolla Matic yang kemarin yang udah Matic, nggak ada suara apa-apa.
Tuh nonton mobil buat pacaran tuh. Kalau ini mobil buat lo menyalurkan adrenalin dan kepuasan lo dalam mengebut, ya. Tapi gue sarankan ngebutnya di sirkuit aja, karena kalau di tol zigzag begini ngebahayain orang sama ngebahayain diri sendiri, betul ya Mas Bugi ya? Nah, lebih enak di nyewa sirkuit aja kalau mau ngebut ya. Wah, ini kita digas yuk nih Mas Bugi nih. Agak ngeri juga sih dikit tadi. Itu busnya belum masuk. Oh iya. Tapi belum ada suara encesnya tadi itu. Busnya belum masuk. Oh, belum masuk. Aduh, sayang sekali. Turbo saya teman-teman, beda nih. Beda sama NA nih. Honda turbo tuh agak-agak gimana gitu ya, karena Honda kan identiknya NA ya dia. Dan ini turbo. Oke, kita ke kanan coba tes. Ini kita mau coba tes nanjak sambil miring nih. Ini gesrot apa enggak nih fitmennya yang kita tes nih. Ini soalnya agak nanjak nih. Di sini nih. Ya, kita perhatiin tes. Gesrot gak? Enggak ya? Oke, enggak, aman berarti ya. Mobil ini tuh musuhnya bukan di itu, lebih sering gesrot knalpot belakang gesrot. Oh, knalpotnya kayak terlalu rendah tabungnya berarti ya? Terlalu rendah dan terlalu besar. Oh, kegedean knalpotnya. Waduh. Wah. Ini mobil pasti dari suara sama ininya mengundang perhatian anak-anak muda yang lagi nongkrong nih. Oke lah kalau gitu. Ya, kita udah ngebahas dari tadi hampir 90%. Sebenarnya ada yang kelupaan nih. Sebenarnya yang unik dari mobil ini itu adalah kalau misalnya teman-teman sadar dari tadi, kenapa mobil ini lubangnya 5? Iya gak? Padahal kan Civic kan pasti lubangnya 400 dong. Ini 1, 2, 3, 4 biasanya kan, dengan jarak PCD-nya tuh pitch center diameternya itu 100 mili. 400. Nah, kenapa ini PCD jadi 5? 1, 2, 3, 4, 5 dengan jaraknya 5, 1, 4, bener ya? Betul. Jadi jarak pitch center diameternya 114 mili dengan lubang 5. Ini kenapa bisa 5? Coba jelasin Mas Bugi. Ini dirubah PCD-nya atau diganti setromol-tromolnya? Diganti semua EK9. Oh, jadi ini si lubang si kakinya nih, si tromolnya tuh diganti punya EK9 ya. Wah, sadis sih. EK9 emang 5 buat 5 ya? Buat 5. EK9 tuh buat 5. EK9 yang buntung berarti kan? Buntung. Oh, jadi ini dirubah ke EK9. EK9 itu TFR ya? Iya. Oh, iya. Jadi makanya dari tadi ada yang ngeganjel di gua, kenapa nih velg ring 15. Ini kan speknya susah ya. Susah banget. Harusnya Advan RG ini kalau ring 15 itu 400. Ring 15 baut 4 PCD-nya 100, 400. Tapi ini kenapa ada ring 15 tapi baut 5? Coba. Bingung gak gua? Ada nggak di katalog Advan? Kemarin sih gue cari-cari di katalog Advan nggak ada ya ini ya. Sama kalau misal gue mau ganti pelek nih, tetap mau ring 15, agak pegel sih nyarinya ya. Iya, makanya agak bingung kan. Agak bingung. 15 tapi 514 JDM. Nyari apaan coba? Kalau spek segini mah udah pasti kodratnya 400. Iya kan? 400 masa abrek-abrek tuh barangnya. Lah 514 gimana caranya? Bingung nggak? Nah, ini rencana mau ganti velg apa tetap Advan? Kayaknya mau ganti pelek. Jadi kalau misalnya ada yang minat velg ini boleh lah. Oh, mau dijual. Boleh dijual. Rencana mau ganti velg apa nih? Mau mobil ini rencananya nanti mau berubah total lah, ganti warna berubah semua. total nih. Mau main tuner aja, jadi velg selanjutnya ntar lihat aja lah. Oke, secret project kayaknya nih ya. Jadi ini mau dirubah nih velgnya nih. Dan velgnya dijual ya. Kalau boleh tahu nih, sekalian ngiklan aja deh, nggak apa deh, dibuka aja deh. Ini mau di angka berapa nih Mas Bugi? Ajuin aja lah. Ada clue-nya dong. Mau kepala 1, kepala 2 apa kepala 3? Kepala 2 aja sih. Oke, berarti kepala 2 ya. Berarti ini mau dijual mungkin kepala 2 kecil apa kepala 2 gede? Kalau itu ajuin aja. Oke, jadi clue-nya adalah kepala 2 nih. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau minat sama velgnya Advan ini baut 5 karena langka ya. Itu bisa langsung kontak Mas Bugi aja ya. Oke, kalau gitu ditunggu secret project berikutnya.
apa namanya? Nanti kalau misalnya udah ganti velg bakal kita kupas tuntas lagi fitment-fitmentnya, oke? Ya, begitu segitu dulu deh, oke gitu. Kita lanjut lagi di episode berikutnya dari Ngopi, ngobrol seputar fitment. Makin tipis, makin manis, oke? Oh ya, untuk episode selanjutnya nih teman-teman, kita mau ngebahas mobil Jepang, agak gede, bongsor, gayanya elegan, bannya balik narik lagi. Kalau ini kan bannya miti ya. Nanti kita mau ngebahas banyak narik lagi. Dan yang lucu nih di episode 3, nanti jangan dilewatin ya. Episode 3 itu kita mau ngebahas di budget. Karena kan dari kemarin kan kita ngebahas velg kan budgetnya tinggi-tinggi tuh. Ini velg kepala 2. Terus bannya juga mahal kan nih. Nankang ini berapa nih bannya nih? 3 jutaan satu biji. Satu biji 3 jutaan loh. Berarti bannya aja 12 juta. Peleknya kepala 2, berarti total bisa kepala 3, 30-an. Terus yang berabus kemarin juga peleknya aja bisa kepala 3. Nah, di episode 3 ini kita mau coba bahas gimana caranya mobil fitmentnya ganteng tapi budgetnya murah. Karena di episode 3 ini kita akan mengupas tuntas fitment dengan velg replika ya. Tapi replikanya kayak ori, bukan replika murahan ya. Nah, penasaran di episode 3 pantau terus Ngopi ya, teman-teman ya. Makin tipis, makin manis.